Hai, kali ini kita akan mencoba mengerjakan 3 soal ujian PPPK, seri soal PPPK Pendidikan Matematika. Berikut ini beberapa soal dari Kemendikbud. Mari kita coba kerjakan. Soal yang pertama. Di sini tertulis di soal min Z adalah suatu fungsi yaitu X ditambah Y. Kemudian ada pertidaksamaan. Di sini ada sistem pertidaksamaan, ada dua pertidaksamaan. X ditambah 2Y lebih besar dari atau sama dengan 2. 3X ditambah 2Y kurang dari atau sama dengan 1. Kemudian ada catatan yaitu X-nya adalah bilangan positif, Y juga bilangan positif. Yang ditanyakan adalah penyelesaian optimalnya. Penyelesaian optimal berarti yang dicari adalah titik puncak atau titik perpotongan dari SPL ini. Nah, ada beberapa cara. Cara yang paling cepat itu pakai eliminasi. Caranya seperti ini. Kita tulis sebagai persamaan semuanya. Pertidaksamaan berikut ini. X ditambah 2Y sama dengan 2. Kemudian yang satunya 3X ditambah 2Y sama dengan 1. Nah, setelah dibuat ke bentuk persamaan, kita kasih garis panjang di bawah dua persamaan ini. Kemudian kita tulis minus di sini, artinya dua persamaan ini kita akan eliminasikan. Di sini tidak perlu ada yang dirubah nilainya, karena di sini ada dua bentuk yang sama, yaitu 2Y di persamaan pertama dan 2Y di persamaan kedua. Yang artinya 2Y ini bisa kita hilangkan. Kalau dikurangi nanti dia jadi 0. Nah, kita eliminasikan saja. X dikurangi 3X sama dengan negatif 2X. Kemudian 2Y dikurangi 2Y sama dengan 0Y. Sebenarnya ini tidak perlu ditulis juga tidak apa-apa, karena 0 itu ya berarti dia nggak ada nilainya untuk si Y-nya. Kemudian 2 dikurangi 1 adalah 1. Nah, di sini sudah ada persamaan baru, yaitu negatif 2X ditambah 0, atau alias tidak ada Y-nya di sini, sama dengan 1. Atau bisa disederhanakan menjadi minus 2X sama dengan 1. Maka untuk nilai X-nya, di sini kan ada perkalian ya. Minus 2 dikali X adalah 1. Berarti X-nya adalah 1 dibagi negatif 2. Atau bisa dikatakan hasil akhir untuk X-nya adalah negatif setengah. Negatif 1/2. Nah, di sini kita sudah mendapatkan penyelesaian untuk koordinat untuk X-nya. Nah, sekarang kita cari untuk Y-nya. Untuk mencari Y dengan X sudah diketahui, kita tinggal substitusikan X sama dengan negatif setengah ini ke dalam salah satu persamaan, mau yang atas, mau yang bawah. Ini boleh, nanti hasilnya akan sama. Apabila kita mencoba mengambil yang pertama, yaitu X ditambah 2Y sama dengan 2. Nah, X ini kita ganti jadi negatif setengah ditambah 2Y sama dengan 2. Lalu, karena kita mau mencari nilai Y, maka di ruas yang ada variabel Y-nya, kita buat dia sendirian tanpa ada bilangan yang tanpa variabel, yaitu si negatif setengah. Negatif setengahnya kita hilangkan, caranya berarti ditambah setengah, ya kan? Setengah ditambah negatif setengah akan 0 nanti di sini. Tidak usah ditulis. Nah, karena yang ruas kiri kita tambahkan dengan setengah, maka ruas kanan juga harus ditambah setengah.
seperti ini. Gitu. Yang di sini tadi sudah ditambah setengah jadi 0. Jadi hanya bersisa 2Y saja. Nah, di sini ada 2Y sama dengan 2 ditambah setengah. Bisa disederhanakan. Y sama dengan, ini berarti karena perkalian maka yang kanan harus dibagi dengan 2. 2 ditambah setengah itu kita ubah menjadi pecahan ya. Di sini menjadi 2,5 itu kalau diubah menjadi pecahan adalah 5/2. Nah, ini kan baru 2 ditambah setengah. Lalu kita bagi dengan 2. Nah, sama dengan berapa hasilnya? Y sama dengan pecahan kalau dibagi dengan suatu bilangan, ini bisa diubah ke bentuk perkalian yaitu 5/2 dikali. Nah, yang 2 ini dia menjadi setengah. Kenapa menjadi setengah? Karena 2 ini sebenarnya dia juga pecahan. Cuman bentuknya seperti ini. Kalau untuk bilangan bulat, dia itu sebenarnya diperoleh dari 2 dibagi 1. Pecahan dari suatu bilangan bulat adalah bilangan bulat dibagi 1. Contoh lainnya misalkan bentuk bilangan bulat 5, berarti dia bisa diubah ke bentuk pecahan menjadi 5/1. Yang artinya, untuk suatu bilangan dibagi 1 ini, dia akan diperoleh bilangan bulat itu sendiri. Gitu. Oke, kita kembali ke sini. Maka Y diperoleh 5/2 kali setengah. 5 kali 1, 5. Dan yang bawah, 2 kali 2 adalah 4. Ya, jadi diperoleh Y-nya, yaitu 5/4. Maka penyelesaian optimalnya adalah yang A. Karena X-nya negatif setengah dan Y-nya 5/4. Untuk yang lainnya salah. Sebenarnya di sini ada suatu keambiguan karena jika kita buat dia sebagai grafik seperti ini, kita masukkan ke dalam grafik ya. Untuk persamaan atau pertidaksamaan ini, X ditambah 2Y lebih besar dari sama dengan 2, maka grafiknya seperti ini. Kita ambil untuk yang sumbu Y. Kalau ada di sumbu Y, maka X-nya kan bernilai 0. Nah, kita masukkan ke sini 0. 0 sebagai X ditambah 2Y sama dengan 2. Maka Y-nya adalah 2 dikali Y sama dengan 2, maka Y-nya 1. Y-nya 1. Maka untuk persamaan ini dia akan menyentuh titik di 0,1 di sini. 0,1. Kemudian untuk ketika memotong di sumbu X, berarti kan Y-nya 0 ya. Y-nya 0, X ditambah 2 kali 0, 0. X ditambah 0 sama dengan 2, berarti Y-nya 2. Kira-kira segini ya. Di sini adalah perpotongan di sumbu X-nya, yaitu di 2,0. Nah, ini garis untuk persamaan yang pertama. Saya beri warna hijau. Persamaan pertama. Nah, seperti ini. Ini untuk grafik persamaan pertama. Kemudian untuk yang kedua, kita beri warna ungu. Ketika X-nya 0, ketika di sumbu Y ya, X-nya 0, maka Y-nya adalah setengah di sini. Kemudian untuk perpotongan di sumbu X, berarti Y-nya 0. Ketika Y-nya 0, maka X-nya adalah sepertiga. Sepertiga. Di sini kan 1. Kalau sepertiga berarti di sini ya. Nah, garisnya begini. Di sini sepertiga, 0. Dan yang di sini tadi 0, setengah. Nah, ini di sini ada titik perpotongan. Titik perpotongannya itu
titiknya adalah ini tadi yang telah kita ketahui tadi ya. Kita peroleh X-nya negatif setengah dan Y-nya 5/4. Ada di sini titiknya. Kemudian, di sini pertidaksamaan yang pertama, untuk yang hijau ini ya, dia kan lebih besar dari sama dengan 2. Nah, kita lihat daerah himpunan penyelesaiannya. Kita ambil saja titik 0,0. 0,0 apakah masuk ke pertidaksamaan ini? 0 ditambah 0 lebih besar dari 2. Tidak ya, berarti di sini daerah himpunannya nanti adalah ke sana. Titik-titik yang memenuhi pertidaksamaan. Yang pertama itu yang ada di sini. Di atasnya garis. Kemudian untuk yang ungu, 3X ditambah 2Y kurang dari sama dengan 1. Kalau kita masukkan 0,0, 0 kurang dari sama dengan 1. Berarti dia masuk ke pertidaksamaan di sini 0,0-nya, maka penyelesaiannya berada di sini. Nah, di sini akan saya beritahukan kenapa kok ambigu, karena di sini ada keterangan bahwa X itu adalah bilangan positif. Karena harus lebih besar dari 0 atau sama dengan 0 kan, berarti kan dia positif ke sana. Kita misalkan X-nya ini sebagai kuning ya. X ya, X tuh berarti ke sana. Ini untuk X-nya. X-nya bilangan positif, lalu untuk Y-nya juga positif. Berarti ke sana. Nah, daerah himpunan penyelesaian seharusnya adalah daerah yang merupakan arsiran dari keempat pertidaksamaan ini. Nah, manakah yang memenuhi? Tidak ada. Kenapa? Karena untuk yang merah ini, dia kan Y-nya positif. Untuk yang kuning, X-nya positif. Untuk yang hijau ke sana. Nah, untuk titik perpotongan yang tadi telah kita peroleh, yaitu X sama dengan min setengah, Y sama dengan 5/4, di sini dia ada di daerah hijau, ungu, dan merah, tapi tidak masuk ke daerah kuning, karena X-nya kan harus positif. Kita lanjut ke nomor 2. Di sini soalnya ada suatu kejadian, seseorang yang melakukan diet dengan mengkonsumsi protein tinggi dan karbohidrat rendah membutuhkan setidaknya 100 unit protein ya. Kemudian maksimal 24 karbohidrat per hari. Diet tersebut meliputi diet 3 makanan cair khusus A, B, dan C. Kandungan dan daftar harga makanan diet tersebut ditunjukkan pada tabel berikut ini. Berarti di sini ada 3 makanan cair yaitu A, B, dan C. Kemudian di setiap masing-masing makanan tersebut terkandung protein dan juga karbohidrat yang tertera pada tabel ini. Untuk makanan A, proteinnya 10, karbohidratnya 2. Untuk yang B, karbohidratnya 3, proteinnya 10, dan yang C, proteinnya 20, karbohidratnya 4. Nah, biaya per botolnya untuk A ini adalah $0,6, B-nya adalah $0,4, dan C-nya $0,9. Modal matematika yang memenuhi untuk kebutuhan protein dan juga karbohidrat yang dibutuhkan dengan biaya minimal adalah dari pilihannya di sini bisa kita lihat angkanya hampir, ini sama semuanya angkanya, kecuali bagian ini ya, yang dipertebal. A dan E di sini angkanya sama, yaitu 0,6X ditambah 0,4Y ditambah 0,8Z. E juga sama. Untuk yang B, C, D, di sini Z-nya adalah 0,9. Nah, dari yang dipertebal ini dapat diperoleh yang salah. Kenapa? Karena di sini kan di tabel dia tertulis 0,9, berarti A dan E ini bukan jawaban, karena dia 0,8. Berarti jawabannya tinggal milih antara B, C, atau D saja. Nah, kira-kira yang mana yang memenuhi di tabel ini? Oke, untuk yang dipertebal ini jelas sudah benar.
Nah, sekarang kita lihat ke dalam variabel-variabelnya. Di sini ada 0,6x, 0,4y, dan 0,9z. Berarti variabel x, y, z-nya adalah untuk setiap jenis makanannya. Yang A kita anggap x, yang B dimisalkan y, dan C-nya dimisalkan dengan z. Kemudian, di sini tadi ada kalimat bahwa seseorang membutuhkan setidaknya. Kata setidaknya ini artinya dia harus memenuhi 100 unit protein atau 24 karbohidrat, tapi tidak boleh kurang karena dia kan setidaknya. Berarti kalau tidak boleh kurang harus lebih banyak ya. Maka tandanya yang dipakai adalah yang ini. Lebih besar dari. Ini juga lebih besar dari. Kemudian untuk proteinnya dia harus lebih besar dari atau sama dengan 100. Kemudian untuk karbohidratnya lebih besar dari atau sama dengan 24. Nah, kita lihat di pilihan jawaban, manakah yang memenuhi ini? 10x ditambah 10y ditambah 20z lebih besar dari sama dengan 100. Antara B atau yang D. C salah. Karena dia kurang dari 100. Kemudian untuk yang 24-nya, dia kan harus lebih besar dari sama dengan ya. Berarti yang D. Yang benar yang D, karena ini kurang dari. Ini salah, ini juga salah. Ini salah, ini salah. Maka jawaban yang benar adalah D. Ini sudah benar. Lebih besar dari, lebih besar dari. Gitu, jawabannya D. Selanjutnya, soal yang ketiga. Ini soalnya, ini adalah bentuk umum untuk SPL 3 variabel. Di sini 3 variabel lagi ya. Ada X, Y, dan Z. Dipunyai model matematika sebagai berikut ini. Suatu fungsi yaitu minimal Z adalah 40X ditambah 12Y ditambah 40Z. Yang ditanyakan nilai optimalnya. Kalau yang tadi adalah penyelesaian optimal, yang di sini yang ditanyakan nilainya. Artinya, ketika nanti sudah diketahui X-nya berapa, Y-nya berapa, Z-nya berapa, maka kita masukkan lagi ke dalam fungsi ini, fungsi minimal, dan akan diketahui berapakah nilainya nanti. Gitu. Nah, kita lihat di sini ada pertidaksamaan lagi, yaitu 2x ditambah y ditambah 5z lebih besar dari sama dengan 20, 4x ditambah y ditambah z lebih besar dari sama dengan 30. Dengan keterangan x, y, dan z adalah bilangan positif lagi, karena dia harus lebih besar dari atau sama dengan 0. Sebenarnya kalau dilihat dari sini ya, pertidaksamaan 3 variabel ini hanya ada 2 saja. Sedangkan untuk bentuk umum, sistem persamaan linear 3 variabel dengan variabel X, Y, dan Z itu harus ada 3 persamaan seperti ini. Kenapa? Karena ini nanti akan mencari masing-masing nilainya, X, Y, dan Z-nya. Nah, tapi kita coba saja, apakah benar bisa dengan hanya 2 persamaan nanti untuk menemukan X, Y, dan Z-nya. Kita tulis lagi ya di sini. Di sini karena sudah ada bentuk yang sama yaitu Y di persamaan pertama, Y di persamaan kedua, maka kita langsung eliminasikan saja. 2x ditambah Y ditambah 5z sama dengan 20. Jadi kita ubah dulu ya, ini pertidaksamanya menjadi persamaan. Yang kedua menjadi 4x ditambah Y ditambah Z sama dengan 30. Lalu kita eliminasikan. Di sini 2x dikurangi 4x adalah negatif 2x. Y dikurangi Y 0. Tidak usah kita tulis. 5z dikurangi Z adalah 4 plus 4. Z sama dengan
20 dikurangi 30 sama dengan negatif 10. Nah, lalu apa? Karena di sini persamaannya hanya 2 saja ya sudah, ini tidak bisa dilanjutkan lagi. Mau diapain lagi? Negatif 2x ditambah 4z sama dengan negatif 10. Kalaupun ini mau kita masukkan ke dalam sini juga tidak bisa, karena di sini nilainya harus ada y-nya kan, di sini hanya x dan z saja. Ya sudah, berarti soal yang ketiga ini tidak bisa dikerjakan. Begitu.